Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 19 Juni 2024 hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi kemarin terakhir, ya mohon maaf dulu kalau kemarin pada saat saya live itu tiba-tiba mati, ya karena listrik mati kemarin. Jadi kemarin sebelum live itu sempat mati listrik, tapi kemudian hidup lagi, dan kemudian saya live, dan pada saat saya live mati lagi listriknya, dan saya sudah males untuk live lagi. Ya, jadi kemarin itu harga ketika berhenti di 2312, saya ada ambil posisi buy sedikit, ya. Ketika harga di 2312, ya 2312. Dan saya itu langsung close ketika harga itu balik lagi ke 2312. Kenapa? Karena kalau dilihat di sini harga kemungkinan bisa membuat yang namanya break of structure. Kenapa? Kalau kalian lihat di sini ya. Di grup kemarin saya ada bilang kalau saya ada ambil posisi buy di 2312 ya kan. Ini marketnya kan kayak gini ya. Begini turun, naik, ya. Ini emang ada bullish engulfing, tapi masalahnya dia ini turun, dia melakukan break of structure di sini, dan ketika dia naik, ya, dia ini potensinya tidak ngebreak ini, ya, dia tidak ngebreak swing high terakhir di 2314. Ketika dia turun lagi, nah, ketika dia turun di sini, saya nggak sempat lihat chart, dan untungnya pada saat harga itu balik naik lagi ke 2312, ya, 2312 saya langsung cut di sini. Kenapa? Karena ini potensinya adalah menjadi inducement. Ya, ini menjadi inducement di M5, dan benar aja ketika harga itu drop ke bawah, ya, harga itu drop lagi di sini, harga melakukan yang namanya break of structure. Berarti inducement terakhir adalah ada di sini, yang ada di harga 2314 merupakan inducement terakhirnya, ya. Dan kalau dilihat juga kemarin melewati 2312 itu harga potensinya bisa turun sampai ke area kemarin sih saya ada lupa bilang ya. Kalau ada satu area demand sebenarnya, cuma ini demandnya saya lupa bikin kotak di sini ya. Ini ada satu area demand di sini sebenarnya. Udah kena dari harga 2306. Tapi kalau dibawa dari time frame M30 sih sebesar ini demandnya. Ya, sebesar ini area demandnya kemarin. Saya lupa ngasih tahu sih, literally lupa. Tapi untungnya di grup kemarin ada yang ngeh sih. Ada yang ngeh kemarin, ada yang ambil posisi buy juga ya di 2306 untungnya. Kemarin itu harga tidak berhasil turun di bawah trendline, ya kan? Walaupun dia break di bawah 2312, tapi dia tidak berhasil turun di bawah trendline. Dan kalau kalian lihat juga sebenarnya sebelum news keluar itu ada beberapa konfirmasi, ya. Jadi bagi kalian masih yang bingung bagaimana mencari konfirmasi, jadi kemarin itu ada 3, kemarin di grup sudah saya bilang ada 3 pada saat news keluar ya. Pada saat news itu keluar ada 3 konfirmasi kenapa harga itu bisa naik. Yang pertama, kalau kalian lihat di M5, ini contoh yang namanya double bottom, ya. Contoh di M5 adalah double bottom dengan inducement terakhir adalah ada di sini, ya. Ini inducement terakhir di harga 2314, dan di sini ada double bottom juga, ya. Ini double bottom di break, di retest, tapi belum melewati inducementnya. Dan ketika dia melewati inducement di harga 2314 dan dia turun untuk retest, dan pada saat news harga langsung terbang naik. Ya, karena news kemarin itu memberikan dampak negatif bagi USD akibat data retail sales dan juga core retail sales itu hasilnya minus. Ya, bahkan revisi dari bulan lalu itu minus. Direvisi minus, kemudian keluar tadi malam itu hasilnya negatif. Ada yang negatif, ada yang di bawah konsensus. Intinya semuanya di bawah konsensus, bahkan revisi negatif. Maka itu memberikan loncatan langsung ke XAUUSD, lompat ke atas, ya, lompat ke atas. Ini konfirmasi satunya ya di M5. Dan kalau kalian lihat juga di time frame M30, di sini ada yang namanya bullish engulfing juga, ya. Dan di H1 itu perfect bullish engulfing. Dia mengengulf semua, bahkan bisa dibilang hampir mengengulf juga candle 2 jam sebelumnya, hampir ya. Dan ketika ini harga naik, ya kemarin sudah saya bilang juga, memang harga itu bisa didorong naik, tapi tergantung suka-suka market.
ya. Sebenarnya kalau kalian jeli, itu saya ada lupa di grup bilang kalau di M5 ini yang namanya adalah liquidity di sini ya, ini sebanyak ini. Ya. Jadi kemarin itu ada 4 kalau nggak salah ya. Ini ada level 1, ini level 2, ini level 3, ini level terakhir level 4. Karena kalau kalian lihat ini ketika harga itu mengambil level 1 time frame M5, harga di reject turun. Ketika harga ngambil liquidity di level 2, level 3 dan level 4 paling tinggi, harga langsung di reject turun. Ya. Tapi secara market structure ini sudah yang namanya change of character karena di 2314 itu sudah lewat. Ya, 2314 sudah lewat. Di sini memang ada liquidity. Harga mengambil semua liquidity-nya di sini, ya. Ini diambil, ini diambil, ini diambil, ini diambil. Harga naik, kemudian drop. Dia meretest juga 2314, harga langsung bergerak naik tinggi. Makanya ketika dia melewati 2322 itu harga juga langsung terbang tinggi. Dan terbang tingginya pun tetap tidak bisa melewati resisten yang sangat tinggi yang ada di 2337. Walaupun kemarin saya ada bilang juga untuk resisten terdekat itu ada di 2325 ya, 2325. Ini resisten secara time frame H1, dia break kemudian retest. Ini kalau kalian ada yang nge-buy di 2325 ini pasti bingung. Ini sebenarnya saya bilang pun ini break retestnya rada-rada di sini ya. Di H1 dia break, di M30 juga dia break, cuma posisi retestnya ini kurang bagus sehingga tidak ada entry. Saya juga kemarin di 2325 ya, di 2325 saya juga tidak ada entry karena dia naik di atas 2325 tapi H1-nya tutup lagi di bawah 2325, bahkan di 2323, sehingga 1 jam berikutnya harga itu drop ke bawah sampai 2318 sebelum balik naik lagi. Itu. Tapi untuk saat ini harga sekarang tertahan di area supply terdekat yang ada di sini di harga 2333. Walaupun sejatinya kita punya resisten yang cukup dikatakan valid itu di harga 2336 atau enggak di 2337 ya, sekitaran sini. Ya, kalau saya boleh bilang sih di 2337 ya. Ini merupakan resisten selanjutnya, resisten validnya. Tapi ingat, resisten ini kan bekas area DBD. Ya, ini bekas DBD dan ini juga sudah di break ya, ini sudah pernah di break sekali dan sudah di retest berkali-kali. Potensialnya kalau ini break ke atas ya sudah, dia akan bisa langsung naik mengejar resisten kemarin yang ada di H4 yang ada di harga 2351 sampai 2357, yang dimana itu adalah target weekly yang saya inginkan sebelum harga itu bisa balik bearish lagi, kalau memungkinkan harga itu bearish ya. Untuk hari ini kita nggak punya berita apapun nanti malam karena nanti malam itu market Amerika libur ya. Nanti malam itu market New York itu libur, jadi jangan mengekspektasikan adanya pergerakan yang signifikan sih nanti malam. Nanti malam itu market US libur akibat Juneteenth, apa ini saya kurang paham sih ya. Intinya market US nanti malam libur. Jadi kalau kalian ingin trade nanti malam, consider bahwa bank-bank itu pada libur. Jadi yang ada di market itu hanyalah para retail dan juga para spekulan, itu aja sih. Jadi hati-hati ya. Tapi kalau secara key level tetap di 2337 sebagai resisten terdekat saat ini. Walaupun di sini terhalang area supply, tapi supply ini tidak bisa saya kategorikan harga bisa drop ke bawah. Saya kategorikan ini supply aja, cuma tidak bisa saya kategorikan sebagai harga yang bisa membuat mental market, itu saya rasa nggak bisa. Kecuali resisten di 2337 itu saya bisa katakan harga bisa mereject itu. Kalau dilihat dari sudut pandang daily, kemarin itu harga membuat yang namanya ya hampir dibilang bullish engulfing ya. Untungnya adalah harga itu di hari Selasa kemarin sudah memakan semua candle yang ada di hari Senin. Ya, dia nge-sweep low, dia nge-sweep high dan ditutup dengan candle bullish. Jadi tendensinya untuk hari ini adalah itu masih dalam kondisi bullish. Ya, tendensinya untuk hari ini masih dalam kondisi bullish. Jadi intinya kalau bisa di atas 2337 kemungkinan akan terus naik sampai 2351 sampai 2357 atau potensialnya adalah sampai di
supply H4 yang sangat tinggi di sini ya. Ini supply H4 yang sangat tinggi sekali. Kalian mau boleh kotakkan bodinya doang boleh, atau mau seekor-ekornya juga boleh ya. Tapi kalau kalian kotakkan seekor-ekornya itu cukup lebar ya, dari 2370 sampai 2387, itu lumayan gede. Jadi intinya kalian consider hati-hati ya di sini untuk bisa ambil posisi kalau misalnya di atas 2351 sampai 2357 itu lewat. Dan kalau saya lihat di sini dari segi time frame H4 yang bisa saya kasih adalah dengan kondisi seperti ini ya, dengan harga itu tidak break di bawah trend line, dengan harga tidak berhasil break di bawah trend line dan juga tidak berhasil nge-break dari low-nya ya. Jadi bisa dikatakan market itu sekarang bergerak seperti ini ya, dari time frame H4. Dari dia turun ya, dari dia bergerak turun kencang dari sampai sini, kemudian harga membuat kenaikan, kemudian harga membuat penurunan. Jadi di sini tendensinya harga kemungkinan bisa lanjut naik sih. Naik sampai sini. Naik sampai sini, kemungkinan baru dia akan turun lagi sampai ke trend line lagi. Untuk saya pribadi sih bisa sampai sini, dan kemudian ketika dia kena trend line lagi sampai sini baru drop. Itu untuk saya pribadi sih seperti ini, karena kalau dilihat ini merupakan lower high yang valid untuk saat ini, karena ini merupakan low, ini menjadi high, ini menjadi higher low, tinggal harga itu membuat higher high ya, entah higher high-nya itu di mana. Intinya ini merupakan low, higher low yang valid ya, ini higher yang valid. Makanya kalau harga break di bawah 2303 dan dia ngebreak ini, maka dari harga yang semula naik itu bisa menjadi change of character ke bawah, dan itu bisa drop parah sampai 2280, mungkin sampai 2250 itu bisa. Jadi untuk sekarang ya, untuk sekarang secara tren di time frame H4 ini masih bearish ya secara pandangan ini. Tapi minornya, ini minornya saya boleh katakan itu membentuk yang namanya trend bullish. Bahkan di sini ada pattern yang namanya ascending triangle. Kalau kalian lihat ya, ini trend line-nya kalian tarik, kemudian kalian hubungkan ujungnya ya, untuk mencari titik resisten yang ada di 2337 atau nggak lebih tinggi sih nggak apa-apa. Ini kan time frame H4 juga. Dari sini sampai ujung dan sampai sini ya, dan ini kalian tarik. Nah, ini akan kalian kelihatan bahwa ini sebenarnya adalah seperti ascending triangle ya, yang dimana kemungkinannya jika harga itu break di atas 2337, biasanya kalau harga itu break di atas 2337, besaran kenaikan ketika dia break itu adalah 1:1 dari sudut siku-sikunya ya. Ini sih kan sudut siku-sikunya ini kan 1:1, tergantung dia breaknya di mana ya. Kalau 1:1 misalnya breaknya di atas 2337 ya, kalian bisa lihat 1:1 di atas 23 nih ya, di atas 2337, maka 1:1-nya adalah tepat di harga 2385 ataupun sampai ke area supply orisinil di sini ya. Jadi kalau dilihat biasanya nih kalau harga itu mau bergerak naik, itu biasanya ketika dia break dari segi ascending triangle-nya, break naiknya itu adalah 1:1-nya. 1:1 daripada harga break. Jadi kemungkinan ketika dia break, potensinya naik bisa sampai ekstrim sampai 2390 atau enggak sampai 2380 ya. Tergantung ini harga mau melihat ini sebagai ascending triangle atau seperti apa. Yang bisa saya cuma kasih tahu ini memang seperti ascending triangle di H4. Kalau dilihat dari segi H1 kemarin kalau nggak salah ini kan ada satu trend line juga di sini ya, di sini. Dan kalau dilihat ini trend line-nya masih intact ya, ini trend line masih intact secara H4 juga dan juga secara H1. Jadi kalau dia break di atas trend line,
Kalau dia break di atas trendline dan juga break di atas supply dan juga resisten 2337, consider kalian bisa ambil posisi buy, target sampai 2351. Atau nggak sampai 2355 atau sampai 2357, terserah saya. Bebas sampai sana. Kalau kayak gitu ambil posisi buy di atas itu. Kalau harga turun ke bawah, untuk ambil posisi buy di tengah-tengah sih di sini rada susah. Ya, jujur kalau ambil buy di tengah-tengah kayak gini itu rada susah. Karena untuk sisa demand-nya itu ada di sini. Tapi ini demand sudah nggak fresh ya, sudah kesentuh sekali. Kalau dilihat berarti demand selanjutnya itu ada di sini. Ini demand-nya bisa digeser ya. Di H1 kalian akan melihat ini sebagai area demand yang baru. Karena mengapa ini sudah bisa saya katakan area demand, karena dia sudah ngebreak high yang ada di 2325. Ya, ketika dia sudah break di atas 2325, ini baru bisa dikatakan sebagai area demand. Tapi demandnya ini sudah nggak fresh. Kenapa? Kalau dilihat ini kan ada satu candle yang sudah masuk. Sudah masuk kemudian terbang. Ya, makanya kalau harga memang bisa turun sampai bawah lagi, ya kemungkinan harga itu, ini saya kasih tengah-tengah aja lah ya. 23 berapa dikit ya. Kalau saya kasih ini aja ya, luas areanya aja. Dari 2312 sampai di harga 2306 ya, sampai di 2306 di sini. Kalau saya pribadi, kalau harga di tengah-tengah saya nggak ambil posisi buy atau sell sih. Saya pribadi nge-sell di atas kalian di 2380 atau enggak 2375 atau di 2350, 2355. Baru saya akan nge-sell. Kalau nge-buy saya akan tunggu break di atas 2338 atau di atas 2340 baru saya akan nge-buy. Kalau di tengah-tengah kayak gini saya prefer nggak ngambil apa-apa sih. Ya, saya lebih prefer nggak ngambil apa-apa sekarang. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Ingat hari ini market US itu libur. Jadi kalau kalian mau trade sampai nanti malam ya silakan pertimbangkan, tapi kalau memang tidak ingin trade di malam hari akibat market US libur, ya kalian juga jangan heran kalau malah pergerakan XAUUSD-nya itu diam di tempat ya, karena market US-nya itu libur. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan semoga nanti pada saat saya live itu tidak ada kendala mati listrik lagi ya, karena untuk nanti siang saya akan coba kasih tahu kenapa ini ya, market crypto itu kemarin kan sempat kebakaran jenggot, ini sekarang sudah mulai hijau lagi. Nanti ada sedikit bahasa cocoklogi lah ya, dengan sedikit bahasa cocoklogi. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.